Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah analisis keuangan negara akan menjelaskan materi tentang pengelolaan pinjaman hutang negara yang beranggotaan Cindy Rafika Sari, Herlina Febriati, Mira Wahyuningsi, dan Muhammad Ulimta Rusda. Untuk selanjutnya, ini adalah mapping sederhana dari kelompok kami. Apa sih yang dimaksud dengan utang negara? Utang negara merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara maju atau badan internasional yang dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban membayar kembali dan membayar pinjaman bunga tersebut. Tujuannya yaitu untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan membiayai defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Untuk subbab yang pertama yaitu macam dan ciri utang negara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama utang dengan jaminan tanpa jaminan. Untuk poin A yaitu reproductive debt. Reproductive debt yaitu utang yang dijamin negara atas dasar nilai yang sama besar. Yang B deadweight debt yaitu artinya utang tanpa disertai jaminan. Untuk yang kedua yaitu utang sukarela dan utang paksa. Utang sukarela merupakan para pembeli utang bebas menyerahkan dananya, sedangkan utang paksa yaitu jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Untuk yang ketiga yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri yaitu utang yang berasal dari lembaga itu sendiri yang bersifat memaksa atau sukarela. Sedangkan utang luar negeri yaitu utang yang berasal dari lembaga lain yang bersifat sukarela. Untuk yang keempat yaitu suku bunga. Utang negara yang tingkat suku bunganya tetap, artinya jika tingkat bunga atau harga umum naik atau turun tidak ada perubahan. Untuk subbab selanjutnya yaitu sumber utang negara. Dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh individu dengan cara pembelian obligasi negara yang dapat mempengaruhi pola yang bersangkutan. Sebagai contoh, surat saham. Jadi, pembelian surat obligasi oleh para individu tidak banyak mempengaruhi konsumsi dan investasi. Untuk yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi. Pembelian obligasi oleh perusahaan dilakukan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat dipakai sebagai surat saham. Untuk yang ketiga yaitu bank umum sebagai kreditur. Perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada decking dana utang yang dipunyai bank. Untuk yang keempat yaitu bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan seperti ini menciptakan tenaga beli seperti menjual obligasi kepada bank umum. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas poin C, beban dari utang negara. Dalam hal-hal tertentu, pembiayaan pembangunan melalui utang negara lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau percetakan uang. Dengan penarikan pajak, berarti pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan menjadi berkurang, sebesar pajak yang dikeluarkan, dan konsumsi juga menurun, sebesar hasrat konsumsi marginal kali besarnya pajak tersebut. Untuk selanjutnya, percetakan uang. Jika dibandingkan dengan utang negara, sifatnya tidak menekan pendapatan. Sedangkan utang negara dapat menekan pendapatan bila ini mengurangi konsumsi atau investasi dari masyarakat. Untuk selanjutnya, jenis beban dari utang negara terbagi menjadi 2, yaitu utang luar negeri dan dalam negeri. Untuk satu, utang luar negeri dibedakan lagi menjadi beban dalam arti uang atau in money term dan beban dalam arti real, in real term. Untuk beban dalam arti uang yang dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran maupun cicilan hutang kepada negara kreditur. Lalu untuk beban real langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran-pembayaran cicilan, utang, dan bunga dalam bentuk uang. Baik, untuk selanjutnya, yang kedua, utang dalam negeri.
Ini tidak menyangkut hubungannya antara masyarakat di suatu negara dengan para kreditur di negara-negara lain, melainkan hanya antara debitur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Beban real pada bagian cara pemindahan kekayaan atau dana itu kepada para kreditur dari para pembayar pajak akan ada beban real langsung jika proporsi pajak yang dibayar oleh golongan karya untuk pembayaran utang negara beserta bunganya lebih kecil daripada proporsi jumlah surat-surat obligasi yang ada di tangan mereka. Dan apabila sebaliknya, maka ada suatu manfaat real langsung yang diterima masyarakat. Utang dalam negeri juga menimbulkan beban-beban tidak langsung kepada masyarakat melalui perpajakan yang selanjutnya mempengaruhi produksi dan konsumsi masyarakat lewat kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinteraksi. Untuk selanjutnya, poin D, masalah pengelolaan utang negara. Permasalahannya ada di kemampuan membayar utang. Secara teknis, pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat dengan pendapatan nasionalnya, mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga, utang, dan cicilan. Jika rasio antara penerima ekspor dan debt service menjadi semakin kecil atau debt service ratio semakin besar, maka berarti bahwa beban utang negara itu menjadi semakin berat dan semakin serius. Untuk selanjutnya, interest service ratio, yaitu pembayaran bunga dibagi dengan ekspor barang dan jasa, dapat merupakan indikator yang lebih baik mengenai kemampuan suatu negara melakukan pembayaran utang ke luar negeri karena pengabaian akibat-akibat yang timbul dari adanya pembayaran kembali atau pembelanjaan kembali. Subbab selanjutnya yaitu utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Utang luar negeri timbul karena suatu negara mengalami kekurangan dan berhubungan dengan terbatasnya sumber-sumber dana di dalam negeri, ataupun penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber lain yang kecil kemungkinan untuk menutupi pengeluaran negara dan kecilnya dana tabungan yang tersedia untuk investasi. Terdapat beberapa jenis utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu utang luar negeri sebagai sumber kapital, di mana terbentuknya akumulasi kapital sangat terbatas karena di samping rendahnya produktivitas juga karena tingginya tingkat konsumsi baik sektor swasta maupun sektor negara yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan adanya efek primer. Untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik, maka diperlukan berupa impor bahan dasar maupun bahan kapital. Yang kedua yaitu pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pemilihan tersebut terjadi adanya kegagalan dari tabungan dalam negeri untuk kebutuhan investasi dan kegagalan penerimaan negara untuk urusan pengeluaran negara. Adapun pemilihan meminta beberapa pertimbangan yang berhubungan dengan utang tersebut. Yang A yaitu pada masa penerimaan utang. Apabila utang itu dari luar negeri, maka pengeluaran negara itu dibelanjai dengan tabungan negara lain dan juga bisa disebut dengan tambahan KAPI tersedia. Dengan begitu, pendapatan sektor swasta masih akan meningkat pada kurun waktu tertentu atau waktu selanjutnya. Yang B yaitu pada masa pembayaran kembali utang, di mana pembayaran bunga maupun cicilan utang untuk utang dari negeri sendiri hanya berupa pemindahan dana dari satu kelompok orang kepada kelompok orang lain, di mana negara itu yang satu atau sama. Maka bahwa pembayaran utang tersebut tidak akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena hanya merupakan suatu transfer dana dari satu kelompok kepada orang lain. Yang C yaitu kapasitas meningkatkan pendapatan, di mana kepentingan sektor negara untuk menghasilkan barang atau jasa itu lebih tinggi pada sektor swasta. Maka lebih baik untuk menggunakan utang dalam negeri, karena bagaimanapun juga pendapatan nasional akan meningkat setelah kewajiban utang terpenuhi. Tetapi sedikit penurunan pendapatan pada saat pembayaran kembali utang.
Yang D yaitu tersedianya dana dari utang dalam negeri. Sebagian besar dari negara sedang berkembang tetap memilih dari luar negeri karena di negara-negara tersebut dana kapital tidak ada maupun kalau ada hanya sedikit. Di samping itu, utang luar negeri terbukti selalu lebih menguntungkan daripada utang dalam negeri. Ketiga yaitu utang luar negeri dan inflasi, di mana utang dalam negeri merupakan salah satu alat untuk menanggulangi inflasi karena menyerap uang yang diatur dalam masyarakat. Utang luar negeri dapat membendung inflasi melalui penggunaan barang-barang baik barang konsumsi maupun alat-alat kapital, sehingga harga akan tetap ataupun kalau tidak akan menurun. Yang keempat yaitu kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia, di mana karena lambannya pertumbuhan ekspor hasil produksi primer, maka penerimaan devisa dari hasil ekspor tersebut digunakan untuk meminta barang untuk pembangunan ekonomi dan hanya sedikit yang dipakai untuk membiayai kembali utang dan bunganya, di mana pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai defisit APBN dan mendanai kegiatan lembaga maupun mengelola portofolio utang dan diteruskan pinjaman kepada pemerintah dan BUMN. Adapun cara pelunasan utang luar negeri itu melalui penarikan pajak, tetapi karena tingkat rendahnya pendapatan di negara berkembang seperti Indonesia saat ini untuk membayar hutang dalam bentuk bunga dan pajak hutang tidak cukup, karena untuk menutupi pengeluaran rutin negara saja belum cukup. Yang F yaitu meringankan beban utang, di mana sudah dilakukan beberapa tindakan yang telah diambil seperti melalui konsorsium. Biasanya peringanan beban utang diperpanjang selama 12-8 bulan dengan syarat debitur menerapkan program stabilisasi yang disetujui oleh IMF. Tetapi pembiayaan utang ditentukan kembali periode 7-10 tahun, termasuk periode tenggang yaitu 3-4 tahun. Materi selanjutnya yaitu pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN yang semakin memberatkan pada tahun ke tahun fiskal mendatang karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan semakin berakumulasi. Dari uraian mengenai utang negara dirasa sudah sangat berat karena pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar, yang hampir mencapai 40% dari total APBN. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar sehingga biaya untuk kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Indonesia hingga saat ini mempunyai utang luar negeri sebesar 1.600 triliun, melampaui RAPBN 2009 sebesar 1.100 triliun. Utang luar negeri yang sangat besar itu menjadi beban berat dalam RAPBN 2009. Misalnya 1.100 triliun hanya 950 triliun bersumber dari pajak maupun penghasilan negara lainnya, sehingga Indonesia mengalami kekurangan dana sekitar 150 triliun. Untuk menutupi kekurangan dana APBN harus dicarikan pinjaman baru dari luar negeri maupun lembaga keuangan internasional. Kondisi yang demikian semakin memberatkan utang negara, padahal keinginan atau sasaran penyusunan APBN harus surplus. Jadi intinya, semakin bertambahnya utang luar negeri berarti juga semakin memberatkan posisi APBN, karena utang luar negeri tersebut harus dibayar kembali beserta dengan bunganya. Dalam jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri negara-negara ini tetap saja harus dibayar melalui APBN. Artinya, menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jumlah jangka panjang pembayaran utang luar negeri Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang.
Materi selanjutnya yaitu posisi utang luar negeri Indonesia. 1. Perkembangan utang luar negeri Indonesia. Sampai dengan tahun 2010, jumlah seluruh utang negara atau utang pemerintah mencapai 185 miliar US dollar atau dengan kurs 9.000 per US dollar sama dengan 1.667 triliun. Dengan jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa pada tahun 2010. Maka setiap penduduk Indonesia memikul utang negara sebesar 7 juta. Dalam 10 tahun terakhir yang meliputi 3 rezim kenegaraan Gus Dur, Megawati, dan SBY, negara telah menambah utangnya sebanyak 50% dari jumlah utang tahun 2001. Seperti tampak tabel di atas, utang negara meningkat. Perkembangan utang negara terutama didorong oleh bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan paket rekapitalisasi perbankan yang menelan diaktualisasi oleh negara dalam bentuk surat utang negara atau SUN. 2. Utang luar negeri anggota ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang mempunyai utang terbesar baik pada tahun 1970 maupun tahun 1979. Sedangkan negara yang mempunyai utang terkecil adalah Singapura. Tetapi besarnya persentase dari besarnya produk nasional bruto atau GNP, Indonesia tetap menduduki tempat pertama yaitu 27,1% pada tahun 1970 dan kemudian meningkat menjadi 28% pada tahun 1979. Dari angka-angka di masing-masing negara anggota ASEAN tersebut tampak bahwa absolut jumlah utang luar negeri di masing-masing negara itu meningkat secara tajam pada tahun 1970 dan 1979, yaitu antara 445% sampai 770%. Jadi intinya mengenai posisi utang luar negeri di negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara peminjam terbesar dan harus pula memikul beban cicilan dan bunga yang terbesar pula. Oke, untuk selanjutnya saya akan mereview jurnal dari kelompok 7 dengan judul Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. Jurnal dari Al-Intaj, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, volume dan halaman, volume 6 nomor 1 halaman 83 sampai 93 tahun 2020, penulis Rahmat Subagio, Ahmad Budiman, pereview kelompok 7. Tujuan penelitian, tulisan ini membandingkan indikator penerapan utang luar negeri Indonesia menurut perspektif ekonomi Islam dan hasil penelitian lapangan. Untuk selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research atau studi keperpustakaan. Studi pustaka adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pengumpulan data dan menganalisis buku-buku ataupun sumber bacaan yang sesuai dengan penelitian tentang kebijakan indikator penerapan utang luar negeri Indonesia secara komprehensif. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini yaitu utang luar negeri merupakan penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman dari luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Secara teoritik, utang luar negeri harus disesuaikan dengan stage debt capacity atau kapasitas negara untuk membayar utang tersebut.
Pengelolaan utang menimbulkan resiko yang tidak mudah untuk dihindari, biasanya disebabkan oleh besarnya biaya aktual daripada biaya perkiraan. Sebagai solusi atau alternatif untuk menutup defisit anggaran pada APBN, antara lain 1. Meminjam dari negara-negara asing ataupun lembaga keuangan internasional. 2. Penguasaan oleh negara atas sebagian harta milik umum seperti minyak bumi, gas alam, maupun barang tambang. Ketiga, menerapkan pajak kepada umat atau rakyatnya. Untuk mencegah akibat buruk dari utang luar negeri, maka solusinya ada beberapa. Yang pertama, konsep musyarakah atau syirkah merupakan penggabungan dana dari dua pihak atau lebih yang bertujuan mendapatkan laba. Untuk yang kedua, bagi hasil atau mudharabah merupakan kerjasama sebuah proyek kepada perbankan syariah dengan pola bagi hasil. Yang ketiga, konsep jual beli merupakan transaksi perdagangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan laba tanpa dirugikan terhadap kedua belah pihak. Untuk selanjutnya, jurnal ini juga memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Untuk kekuatannya, dalam jurnal ini teknik penelitian dan deskripsi pada diagram cukup jelas. Bahasanya mudah dipahami dan dimengerti. Sumber dan data yang digunakan penulis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kelemahannya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi defisit anggaran dengan pengeluaran kebijakan stimulus dari dalam negeri dan luar negeri tidak menghasilkan indikator yang maksimal karena pinjaman utang luar negeri mengandung unsur bunga dan riba yang akan membebani pos pengeluaran pemerintah serta akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Untuk kesimpulannya ini adalah penutup dari kita bahwa terdapat disparitas atau perbedaan penerapan indikator utang luar negeri yang berimplikasi kepada tindakan penutup defisit anggaran dengan menerima pinjaman utang luar negeri yang mengandung unsur bunga dan atau riba yang akan membebani pos pengeluaran pemerintah serta akan mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.